Ia pun mengajak Jack kembali berkenalan, di mana kali ini Dixie benar-benar memberikan nama aslinya pada Jack. Begitu pula Jack yang telah menghapus identitasnya sebagai Duke. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Masih ingat gak nih dengan kejadian di mana Mac dan Jack diserang oleh Murdoch ketika mereka berdua membawa Henry anak buahnya? Kini, di episode kali ini Henry tiba-tiba mendatangi markas dari tim Phoenix untuk mengadakan sebuah penawaran. Para tim Phoenix terlihat telah mempersiapkan dirinya. Terlebih, Jack yang selalu mempersiapkan pistolnya jika sewaktu-waktu Henry melakukan kejadian yang tak terduga. Tetapi rupanya Henry mengatakan tim Phoenix untuk bekerja sama. Henry mengatakan ia akan memberikan Murdoch pada tim Phoenix jika Matty mau memberinya uang sebesar $1 juta. Harga tersebut sudah sepantasnya Henry dapatkan karena ia berpendapat betapa susahnya melumpuhkan Murdoch. Ia juga menceritakan tentang klub yang telah Murdoch ciptakan, di mana di sana ternyata Murdoch mengumpulkan beberapa orang yang akan dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran. Pada awalnya Matty menolak hal itu, tetapi ketika ia berpikir-pikir, Matty menganggap itu adalah kesempatan emas untuk menangkap kembali Murdoch. Namun tidak dengan Jack yang tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa Henry berbohong dan berusaha untuk menjebak mereka. Tetapi tetap saja, seluruh keputusan berada di tangan Mac. Akhirnya kesepakatan pun terjadi. Matty mau memberi Henry uang sebesar $1 juta dengan kesepakatan Henry membawakan Murdoch padanya. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan Henry pergi sembari mengatakan tempat di mana mereka akan bertransaksi. Keesokan harinya, tim pun mempersiapkan diri. Mac dan Jack bertugas sebagai eksekutor yang menjemput keberadaan Murdoch. Sementara itu, Riley, Bowser, dan Matty mencoba untuk melacak serta melindungi setiap pergerakan Mac dan Jack. Di perjalanan, Jack benar-benar tak karuan dan memiliki firasat bahwa mereka telah dijebak. Bahkan ponsel milik mereka berdua dinyatakan tidak berfungsi. Dan Mac mengira itu adalah perbuatan dari Henry yang berusaha untuk tak membiarkan Mac menggunakan ponselnya. Sesampainya di sana, Mac dan Jack langsung keluar di sebuah terowongan, yang dimana tak lama Henry muncul sembari membawa Murdoch. Setelah uang tersimpan di atas tanah, akhirnya Henry memberikan Murdoch pada Mac, dan Jack lalu pergi dari tempat transaksi tersebut. Akhirnya kesepakatan terjadi. Mac dan Jack memberikan uang sebesar $1 juta, sementara Murdoch berhak dinyatakan sebagai tersangka. Setelah kesepakatan selesai, Henry meninggalkan Murdoch bersama Mac dan Jack. Sementara itu, Mac dan Jack memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat rahasia, yang dimana helikopter telah menunggu keberadaan mereka. Namun saat Mac dan Jack akan membawa Murdoch masuk, Mac tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ia pun menghentikan langkah Jack, dan tak lama tiba-tiba helikopter meledak hingga sangat keras membuat mereka bertiga terpental. Beruntung, Murdoch tak memutuskan untuk kabur dan lebih memilih mengikuti instruksi dari MacGyver. Karena tak ada transportasi yang lebih mumpuni, akhirnya Mac dan Jack memutuskan membawa Murdoch pergi dengan berjalan kaki. Saat Murdoch sedang dibawa, seorang pria tiba-tiba datang dengan persenjataan lengkap menembaki mereka bertiga. Akhirnya Murdoch dibawa ke sebuah gedung dan diminta beberapa pertanyaan. Pada awalnya, Jack hampir saja membunuh Murdoch karena perilakunya. Namun setelah Mac menjelaskan jika mungkin saja orang itu adalah pihak lain yang menginginkan keberadaan Murdoch, Jack pun percaya dan mereka memutuskan untuk mencari jalan lain untuk menghindari pihak lain yang menginginkan Murdoch.
Meg dan Jack membawa Murdoch ke sebuah gedung. Setibanya di sana, Murdoch tiba-tiba memberi saran pada Meg untuk membuat video singkat agar ia bisa mengirimnya pada Matty untuk meminta bantuan. Mendengar saran dari Murdoch membuat Meg memiliki ide. Ia pun langsung membuat sebuah video singkat amatir. Dan tak lama pihak lain yang menginginkan Murdoch tiba-tiba datang. Meg dan Jack pun berlari sembari membawa Murdoch. Setelah mereka pergi, ternyata Meg menyimpan ponsel milik Jack di sebuah selipan tempat sampah dan berhasil mengupload video tersebut. Tak lama, video pun berhasil sampai pada Riley yang langsung menginformasikan hal tersebut pada Matty. Akhirnya tim yang berada di markas memutar video Meg yang berisi dirinya membicarakan tentang misi yang sedang bekerja. Meg menjelaskan bahwa mereka bisa saja mati sekarang, dan tujuannya memutar video tersebut adalah untuk memberitahu jika mereka berhasil, Matty akan mendapat penampakan yang bagus dari Murdoch. Dan video pun selesai. Kembali pada Meg dan Jack, yang akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah perpustakaan umum untuk menggunakan fasilitas komputer. Di sana mereka melakukan panggilan video bersama Matty yang menampilkan pihak lain yang ingin membunuh mereka. Saat Murdoch melihat ke arah layar monitor, tampaknya ia mengenali pihak tersebut. Murdoch mengatakan sebuah nama yaitu Nicholas Hellman. Dengan memasang wajah ngeri, Murdoch menjelaskan bahwa mereka harus segera menggali 3 kuburan secara bersamaan. Pasalnya, Hellman adalah seorang pembunuh jenius yang mengajari Murdoch cara membunuh hingga ia bisa seperti sekarang. Akhirnya Meg dan Jack kembali bergerak. Mereka mencuri sebuah mobil dan pergi ke tempat di mana Matty telah mengirim bantuan. Di perjalanan, Jack memberi beberapa pertanyaan pada Murdoch, termasuk urusannya dengan Hellman. Beberapa jawaban pula dilontarkan oleh Murdoch, dimulai dari ia yang memiliki hutang pada Hellman hingga ia membunuh istrinya. Namun tak ada satupun jawaban Hellman yang dapat dipercaya. Hingga akhirnya Meg mengasumsikan Murdoch mencoba membunuh Hellman. Namun ia meleset dan peluru tersebut justru menuju istri dari Hellman. Hingga ia tewas tepat di hadapannya. Jawaban Meg rupanya benar. Lalu Murdoch menjelaskan bahwa ia mendapat pesan dari Hellman jika ia akan mencari Murdoch dan memastikan janjinya untuk membunuhnya. Lanjut, di tempat di mana Jake mencuri mobil. Rupanya pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut dan polisi langsung melakukan investigasi. Tetapi masalah datang ketika ternyata Hellman mengikuti pergerakan mereka. Hellman pun membunuh polisi tersebut dan mengambil mobilnya. Lalu dengan berani, Hellman menelpon Matty dan bertanya mengenai Meg dan Jack. Ia pun berjanji bahwa ia akan menggali kuburan untuk Murdoch. Dan jika memungkinkan, maka kuburan itu akan menjadi 3. Lalu Hellman menutup teleponnya dan memulai pencarian. Di situasi Meg dan Jack, mereka memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah pemberhentian untuk berkomunikasi dengan Matty. Meg mengakali sebuah telepon umum menggunakan audio mobil yang ia rakit hingga akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan Matty. Saat telepon terhubung, Meg menjelaskan bahwa ia sedang berada di sebuah tempat terpencil dan kini Hellman mulai mengejar mereka. Meg pun meminta Matty untuk segera mengirim jemputan agar ia bisa selamat. Matty menjawab ia akan mengirim heli. Tetapi Riley tiba-tiba menginformasikan bahwa sebuah mobil polisi terlihat mendekati Meg. Mendengar hal itu, Meg pun mengganti rencananya ketika ia melihat sebuah kereta. Lalu Meg dan Jack pun membawa Murdoch menaiki kereta tersebut dan tak lama Hellman pun datang. Rupanya Hellman bisa membaca pergerakan yang Meg pilih. Sementara itu, di kereta Meg mengikat Murdoch sekeras mungkin untuk mencegahnya agar tak bisa kabur. Sembari menunggu pemberhentian tiba, Meg memberi sebuah kaleng kaca untuk Murdoch makan. Melihat Meg memberi makan Murdoch membuat Jack sedikit tak percaya. Ia lalu mengatakan pada Meg jika ia khawatir makanan tersebut akan dijadikan Murdoch sebagai sebuah senjata. Namun Meg mempercayai Murdoch tak akan melakukan hal itu. Padahal ketika mereka berdua sedang berbincang, Murdoch berusaha memutus ikatan yang mengikat tangannya menggunakan kaleng kaca tersebut. Meg memperhitungkan perjalanan mereka akan tiba dalam 30 mil. Tetapi ia merasa bahwa kereta semakin melambat. Meg terheran dan akhirnya memutuskan untuk memeriksa ke depan. Ketika ia melihat ke arah depan kereta, ternyata mobil polisi yang Hellman kendarai telah berada di depan. Akhirnya Meg membuka ikatan Murdoch lalu Jack mendorongnya keluar diikuti oleh mereka berdua.
Setelah berhasil melompat dari kereta, mereka langsung mencari sebuah gudang tua untuk bersembunyi. Rupanya Hellman bergerak cepat. Baru saja Meg berhasil membobol gudang tua tersebut, Hellman telah tiba dan langsung menembaki mereka bertiga. Beruntung, Meg berhasil terlebih dahulu membuka gudang dan mereka memutuskan untuk masuk. Tetapi baru saja mereka masuk, Meg dan Jack harus kehilangan Murdoch yang tiba-tiba berhasil kabur dari mereka. Tak ingin memperdulikan Murdoch terlebih dahulu, Meg mementingkan keselamatan ia dan Jack. Di situasi Murdoch, ia berhasil keluar dari gudang dengan selamat dan bisa saja kabur menggunakan mobil polisi curian. Tetapi ia melihat sebuah mayat polisi yang masih memegang sebuah pistol. Kembali pada Meg dan Jack yang mulai membuat sebuah rencana. Ketika mereka sedang merancang rencana untuk melumpuhkan Hellman, Murdoch tiba-tiba datang dan langsung menodongkan senjata pada mereka berdua. Meg dan Jack pun terpojok. Namun rupanya itu adalah trik dari Murdoch untuk melumpuhkan Hellman. Pasalnya, di belakang mereka berdua Hellman pun telah siap dengan pistolnya untuk membunuh. Dan beruntung Murdoch terlebih dahulu melakukan pergerakan. Ia menembak Meg, lalu langsung menembak Hellman hingga ia tak sadarkan diri. Melihat Meg terluka, Jack langsung mengambil pistol milik Hellman dan membalikkan keadaan dengan menyuruh Murdoch menyerah. Memang benar, Murdoch membuang senjatanya dan langsung menyerah. Dia mengatakan jika dirinya hanya berniat menyelamatkan Meg. Meg pun meminta Jack untuk mempercayai perkataan dari Murdoch. Akhirnya Hellman pun tewas dan Murdoch berhasil mereka bawa dengan selamat ke pihak kepolisian. Setelah Murdoch berhasil diamankan, ia diperbolehkan untuk mengunjungi anaknya terlebih dahulu. Saat bertemu anaknya, Murdoch langsung meminta anaknya untuk mengeluarkan hadiah Natal yang pernah ia berikan. Dan ternyata hadiah tersebut berupa sebuah rekaman lagu. Lalu ia meminta anaknya untuk mendengarkan lagu tersebut sembari memejamkan mata. Lalu, tiba-tiba Sid memperlihatkan Murdoch yang berhasil kabur sekaligus membawa anaknya pergi. Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Murdoch yang berhenti sejenak di sebuah rumah yang ternyata itu adalah kediaman dari Henry. Lalu ia membawa sebuah pisau dan memberi sapaan pada Henry. Bersama